Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau dikaruniai memiliki wajah yang sangat tampan, dengan mukjizat yaitu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, serta ahli dalam menafsirkan mimpi. Suatu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Allah Yusuf dimakamkan di tengah-tengah sungai Nil. Apa alasannya? Kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi yang lainnya? Maka dari itu, kita akan membahas tentang misteri keberadaan makam Nabi Yusuf alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kisah hidup Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau dianugerahi jabatan penting di kerajaan dan telah berlaku bijaksana akan keputusan-keputusannya. Ketika itu, setelah semuanya telah berjalan baik, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah riwayat, Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya ini pun tercantum di dalam Al-Quran. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-101. Ketika dirasa ajal Nabi Allah Yusuf telah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Isi dari wasiatnya adalah agar kaum Bani Israel membawa jasadnya bersama mereka. Perlu untuk diketahui teman-teman, ini adalah sejarah singkat kenapa Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir, padahal beliau adalah orang Palestina. Nabi Yusuf lahir di Palestina. Karena dengki, saudara-saudaranya menjebak Yusuf masuk ke dalam sebuah sumur, dan 3 hari setelahnya Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir itu, kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Fatifar. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-19. Dan setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan. Tak lama dari itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir. Yang sebenarnya, mereka telah membuang Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Padahal bisa saja ketika itu Nabi Yusuf balas dendam. Tak hanya diberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia. Dan tinggallah Nabi Yusuf bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir, sampai ketika Yusuf alaihissalam menginjak umur 120 tahun, dan beliau meninggal dunia. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer. Kemudian, orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Sementara itu, alasannya kenapa Nabi Yusuf tak dimakamkan di tanah, seperti nabi-nabi lainnya adalah karena ketika itu, kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia di negeri itu, supaya dibawa ke daerah mereka masing-masing, dengan tujuan daerah mereka mendapatkan keberkahan. Karena tidak ditemukan kabilah mana yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf, makanya mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah sungai Nil. Karena teman-teman sekalian, aliran dari sungai Nil tersebut melintasi ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah.
dan mereka anggap berkahnya akan dirasakan secara merata. Pada bagian ini teman-teman, kita akan membahas tentang pemindahan makam Nabi Yusuf alaihissalam dari Sungai Nil menuju Palestina. Perlu kalian ketahui teman-teman, Raja Mesir di zaman Nabi Yusuf tidaklah zalim. Dia adalah raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di zaman Nabi Musa alaihissalam, Raja Mesir pada saat itu atau yang dikenal dengan Fir'aun merupakan raja yang sangat zalim. Bahkan dia sampai mengaku sebagai Tuhan. Dan tidak ditemukan siapakah nama Raja Mesir pada zaman Nabi Yusuf tersebut. Namun ketika zaman Nabi Musa, Raja Mesir atau Fir'aunnya pada masa itu adalah Al-Walid bin Mushab bin Ar-Rayyan yang berasal dari Bani Amalek, atau dengan nama lain dia disebut dengan Ramses II. Sejauh ini, nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sejaman dengan Musa alaihissalam. Dia adalah wujud Fir'aun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah Ramses II berkuasa. Selama 66 tahun menjadikannya sebagai Fir'aun yang paling lama berkuasa di Mesir. Lalu, ketika zaman diutusnya Nabi Musa kepada kaum Bani Israel, pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya, yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Fir'aun Ramses II. Ketika itu, Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina. Tak kalah, ketika rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan menuju Baitul Maqdis Palestina, rombongan mereka ini selalu tersesat dan tak sampai-sampai ke negeri yang mereka tuju. Bahkan, rombongan ini tak bisa menemukan arah jalan untuk ke sana. Kemudian teman-teman, ada seseorang dari rombongan ini memberitahu kepada Nabi Musa tentang wasiat dari Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel untuk berjanji membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi. Dan ketika itu, memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baitul Maqdis meninggalkan Mesir. Setelah itu, Nabi Musa pun tersadar bahwasanya penyebab dari mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka. Lalu Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di manakah makam dari Nabi Yusuf alaihissalam. Namun karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan atau ratusan tahun yang lalu, dan generasi dari Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman, akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak dari makam Nabi Yusuf alaihissalam. Sahabatku sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mereka mengalami kebingungan tentang di manakah makam Nabi Yusuf alaihissalam, terdapat seseorang dari kaum Bani Israel yang mengatakan yang tahu di mana makam Nabi Yusuf hanyalah seorang nenek tua dari kaum Bani Israel. Singkat cerita, bertemulah kaum Bani Israel yang diwakili Nabi Musa ini dan berkata, "Wahai nenek, tunjukkanlah kepadaku di manakah makam Nabi Yusuf." Namun, nenek ini mau memberitahu lokasi makam, tapi dengan satu syarat, dan syaratnya adalah nenek ini mau memberitahu asalkan dia bisa tinggal bersama Nabi Musa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun sempat terdiam, karena surga itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dia yang berhak menentukan siapa saja orang yang berhak masuk surga. Ada beberapa ahli tafsir mengatakan, ketika itu Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan apa yang diminta oleh nenek ini tersebut. Kisah nenek tua Bani Israel ini pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumah seorang Badui. Beliau dimuliakan, maka beliau bersabda kepadanya, "Wahai Badui, katakanlah keperluanmu." Badui menjawab, "Ya Rasulullah, seekor unta betina dengan pelananya dan domba betina yang diperah oleh keluargaku ini diucapkan sampai 2 kali." Rasulullah bersabda, "Mengapa engkau tidak seperti nenek tua Bani Israel?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah nenek tua Bani Israel itu?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Nabi Musa hendak berjalan membawa Bani Israel, tetapi dia tersesat di jalan. Maka para ulama Bani Israel berkata kepadanya, 'Kami katakan kepadamu bahwa Nabi Yusuf mengambil janji-janji Allah atas kami, agar kami tidak pergi dari Mesir, sehingga kami memindahkan jasadnya bersama kami.'
Nabi Musa bertanya, "Siapa di antara kalian yang mengetahui makam Nabi Yusuf?" Mereka menjawab, "Yang tahu di mana kuburan Nabi Yusuf hanyalah seorang nenek tua Bani Israel." Nabi Musa memintanya agar dihadirkan. Kemudian Nabi Musa berkata kepadanya, "Tunjukkan kepadaku di mana makam Nabi Yusuf." Nenek itu menjawab, "Aku tidak mau memberitahu hingga aku menemanimu di surga." Sebenarnya, Nabi Musa tidak menyukai permintaannya. Namun para ulama Bani Israel menyerukan, "Kabulkan permintaannya." Nabi Musa pun mengabulkan permintaan nenek tua itu. Ketika nenek tua itu merasa keinginannya sudah terpenuhi, maka nenek ini mengajak Nabi Musa ke sebuah tempat. Dikatakan di sana itu adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Kemudian nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu, supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat. Kemudian, setelah dasar tanah sudah terlihat, maka nenek ini menunjuk satu lokasi untuk digali tanahnya. Lalu, orang-orang pun menggali lokasi itu, dan mereka dapati jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seketika itu pula, jalan mereka yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang seolah-olah dipandu menuju Baitul Maqdis. Setelah itu, mereka membawa jasad Nabi Yusuf dengan rombongan Nabi Musa dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku sekalian, jadi demikianlah kisah tentang makam Nabiullah Yusuf alaihissalam. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya berikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.